Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas Sumber Anda. Hari ini kita punya satu buku menarik, judulnya Speak Memorably the Art. Pernah merasa ide brilian Anda kayak tenggelam gitu aja pas rapat atau presentasi? Nah, buku ini ngebahas kenapa sekedar nyampein informasi aja tuh nggak cukup lagi. Kuncinya, kata penulis, jadi berkesan. Jadi misi kita kali ini adalah ya menggali strategi dari buku ini. Biar komunikasi Anda, terutama di lingkungan profesional, nggak cuma didengar, tapi juga diingat. Berdampak gitu. Gimana caranya biar menonjol, terus bikin ide kita nempel? Yuk kita bedah bareng. Oke, jadi gagasan sentralnya ini lumayan provokatif ya. Lupakan deh cuma menyampaikan pesan. Fokusnya harus menciptakan kesan mendalam. Di dunia kerja sekarang kan banyak banget informasi ya. Jadi kemampuan untuk diingat itu, wah penting banget. Kayak keunggulan kompetitif gitu. Komunikasi yang berkesan, daya ungkitnya lebih kuat kan? Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal perasaan aja loh, tapi ada dampak finansialnya. Beneran. Penulisnya ngutip studi Grammarly sama Harris Poll, ini cukup bikin kaget sih. Komunikasi yang katakanlah jelek di tempat kerja, itu ternyata bikin rugi perusahaan secara global sampai 1,2 triliun dolar per tahun. Sebentar, 1,2 triliun itu gede banget. Serius? Iya, serius. Bayangin aja skalanya. Ini nunjukin betapa vitalnya kemampuan komunikasi ini bukan cuma buat perusahaan ya, tapi buat efektivitas sama karir Anda juga. Kalau Anda bisa komunikasi lebih berkesan, ya Anda secara langsung ikut ngatasin masalah triliunan dolar itu. Gila, angkanya luar biasa. Nah, salah satu cara praktis yang disaranin buku ini menarik nih. Melakukan semacam diet verbal. Intinya, ringkas itu berkesan. Hindari kata-kata pengisi kayak anu, jadi, ya gitu-gitulah. Itu diibaratkan kayak kalori kosong dalam komunikasi. Kalau dikurangin secara sadar, katanya bisa langsung ningkatin executive presence Anda. Semacam aura kompeten gitu. Betul, dan ini nyambung banget sama jebakan lain yang diangkat buku ini. Namanya jebakan konformitas. Maksudnya, kecenderungan kita buat pakai jargon industri yang kadang berlebihan. Penulis ngasih contoh agak lucu sih, iconicity. Atau klise bisnis yang udah basi banget. Ada pasti sering dengar kan? Istilah kayak drill down, deep dive, unpack, double click. Penulis nyebutnya klise grand slam. Haha, iya. Sering banget dengar itu. Deep dive malah kayak nama acara kita ya. Nah, itu dia. Pakai bahasa gitu mungkin rasanya aman ya, tapi justru bikin Anda kedengaran generik. Sama aja kayak yang lain, bukannya otentik dan menonjol. Jadi kejelasan sama keaslian gaya bicara Anda itu penting. Tapi saya jadi mikir nih, bukannya kadang jargon teknis itu perlu ya, buat nunjukin kita paham bidangnya gitu. Gimana bedainnya? Pertanyaan bagus itu. Ada beda penting sih antara istilah teknis yang memang presisi dan perlu kalau ngomong sama sesama ahli, dibanding jargon kosong atau klise yang dipakai biar kedengeran pinter aja. Buku ini nyaranin buat selalu nanya ke diri sendiri. Istilah ini beneran nambah jelas nggak buat audiens saya? Kalau nggak, ya cari cara lain yang lebih simpel, lebih langsung, fokusnya kejelasan buat pendengar Anda. Oke, masuk akal. Nah, setelah kita pangkas yang nggak perlu, gimana caranya biar inti pesan kita tuh benar-benar nempel? Disinilah buku ini nekenin pentingnya soft skills kayak cerita sama analogi. Ini dibahas lumayan dalam di bagian 5 buku itu. Ada fakta psikologis menarik dari Jerome Bruner. Katanya, kita tuh 22 kali lebih mungkin ingat fakta kalau disajiin dalam bentuk cerita. Iya, benar. Cerita itu ngaktifin emosi, bikin data yang kering jadi hidup. Dan analogi, wah, itu alat bantu mikir yang kuat banget. Bagian dari soft skill komunikasi juga. Buku ini kasih contoh bagus. Bandingin Facebook sama rokok baru buat nunjukin sifat adiktifnya. Atau jelasin macetnya supply chain kayak jalan tol 6 lajur nyempit jadi jalan desa 1 lajur. Oh, itu cara yang cerdas ya buat bikin paham? Banget. Analogi kayak gitu tuh jembatan mental buat audiens Anda. Bikin konsep rumit jadi gampang diingat. Anda bisa coba deh bikin analogi sendiri buat ide-ide Anda. Tentu, cara kita nyampein juga penting banget ya. Sama pentingnya sama apa yang kita omongin. Ini juga bagian dari ngasah soft skills tadi. Buku ini nyentuh soal bahasa tubuh. Malah ada referensi lucu ke karakter film Ricky Bobby yang bingung sama tangannya sendiri pas wawancara.
Intinya gugup atau nggak pede itu kelihatan banget. Terus variasi vokal juga, biar nggak monoton, penting itu. Gimana Anda tampil secara fisik dan vokal bisa nguatin atau malah ngelemehin pesan. Dan yang melengkapi paket soft skills ini, yang juga krusial, adalah empati. Penekanannya kuat di sini. Komunikasi yang benar-benar berkesan itu selalu fokus ke audiens. Buku ini nyaranin kita geser pola pikir. Jangan definisikan apa yang Anda atau perusahaan Anda lakukan dari kacamata internal. Misalnya, kami platform AI terdepan. Tapi dari masalah apa yang Anda selesaikan buat mereka. Contohnya, kami bantu Anda hemat waktu analisis data biar bisa fokus ke strategi. Nah, gitu. Bikin relevan dan nunjukin kepedulian. Bangun koneksi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, biar komunikasi efektif zaman sekarang, kuncinya geser dari cuma kasih info, jadi ninggalin kesan. Caranya, yaitu tadi, utamain jelas, ringkas, terus berani lebih kreatif pakai cerita, analogi cerdas, kuasai juga cara nyampeinnya, nonverbalnya, dan yang paling penting, bangun jembatan empati sama audiens Anda. Semua ini inti dari ngasah soft skills komunikasi Anda kan? Iya, betul. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir yang menarik buat Anda renungkan nih. Di tengah kemajuan AA yang makin canggih, kan tadi disinggung juga, ada AA yang bisa niru gaya bicara atau deteksi emosi kira-kira. Elemen komunikasi manusiawi apa ya yang menurut Anda justru bakal jadi makin penting dan nggak tergantikan? Apa itu humor yang otentik? Atau empati yang tulus? Kemampuan cerita yang nyentuh? Atau mungkin kerentanan yang jujur? Mana yang bakal jadi senjata rahasia Anda biar tetap unik dan benar-benar berkesan ke depannya?